Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver IIMS 2025 Indonesia International Motor Show. Dan tahun ini IIMS jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu. Banyak merek baru, banyak aktivitas baru. Dan di video kali ini seperti biasa saya akan ajak Anda, saya dan Lutfi Aziz akan mengajak Anda untuk melihat ada produk-produk baru apa saja di IIMS. Dan karena ini masih pagi, kemungkinan masih banyak produk diselubungi, tapi nggak apa-apa. Nanti kita singkap, kita lihat produk apa saja. Let's go! Toyota, let's go beyond. Yes, Toyota salah satu booth yang paling besar juga di IIMS dan mereka lengkap produknya dari mulai LCGC, hybrid, mobil listrik, mobil komersial yang keren sekali itu Hilux Rangga, kemudian ada Fortuner dan ada mobil-mobil rendah emisi. Bahkan mereka juga memiliki booth Beyond Zero di booth yang outdoor, tapi ini adalah dua produk yang mereka luncurkan di IIMS 2025. Yang pertama adalah All New Camry Hybrid. Jadi ini adalah generasi terbaru, kalau nggak salah XV80 ininya kodenya. Dan Anda bisa lihat semuanya all new. Ini mobil baru total, luarnya baru, dalamnya juga baru. Ini lihat ada panoramik sunroofnya juga. Dan ini ditawarkan dengan harga hampir 1 miliar rupiah, 970 juta rupiah untuk tipe hybrid. Dan ada tipe bensinnya juga, tapi tipe bensin itu hanya untuk fleet, lebih ditekankan untuk fleet. Dan ini hybridnya lebih hemat lagi dari sebelumnya karena ini menggunakan generasi kelima. Kemudian yang kedua ada New Corolla Cross. Jadi ini Corolla Cross yang facelift. Anda bisa lihat ada perubahannya di bagian bumper, di trim-trim bodinya, dan juga di interiornya. Dan harga naiknya bervariasi tergantung varian, tapi sekitar 20 jutaan rupiah. Varian yang hybrid, yang non-GR itu di 600 kecil lah, 606 juta rupiah kalau nggak salah, karena ini harga belum diumumin. Sedangkan untuk yang GR-nya itu di 640-an juta rupiah. Honda, Honda memiliki beberapa produk-produk baru, tapi sayangnya Stepwagon ini belum dijual, hanya di showcase. Tetap seperti rencana awal mereka, Stepwagon ini akan dijual di pertengahan tahun, tapi sudah mulai bisa dilihat-lihat, namun belum bisa dipesan. Nah, yang sudah bisa Anda beli adalah ini. Ini kalau Accord Hybrid sudah dari sebelumnya sudah ada. Ini yang baru, ini adalah Honda HR-V Modulo. Jadi ini basically Honda HR-V yang diberikan body kit Modulo. Ini pertama kali diperkenalkan di IIMS dan ini cocok bagi Anda yang ingin tampilan yang lebih sporty, varian yang lebih spesial dari HR-V. Serta satu lagi yang sudah ditunggu-tunggu. Anda pasti sudah tahu ini mobil apa. Ini adalah menjadi bintang di pameran IIMS kali ini di booth Honda. Nggak perlu saya singkap, Anda sudah tahu. Ini tapi kalau kita lihat sedikit. Ini adalah Honda IN1. Dan IN1 ini akhirnya secara resmi akan diperkenalkan di Indonesia dengan skema yang unik. Jadi mobil ini hari pertama itu hanya akan di-reveal. Sedangkan skema pembeliannya baru di hari kedua dan kita belum tahu pasti pada saat ini. Tapi dari kabar yang saya dengar, mobil ini akan hanya ada 300 unit dan tidak dijual secara putus. Tapi dengan skema seperti langganan. Jadi Anda berlangganan mobil ini selama 5 tahun, nanti di ujung periode ada pilihan untuk memiliki mobil ini dengan tambahan uang sedikit. Nah, berapa harga subscription-nya dan berapa penambahannya untuk dimiliki di akhir subscription-nya itu akan besok diumumkan oleh Honda. Tapi ini akan dijual dengan skema yang unik dan mungkin lebih menyasar ke fleet. Dan ini akan jadi produk elektrik pertama Honda di Indonesia. Hyundai.
Haha, mereka menampilkan sejumlah produk terbaru mereka. Kalau yang nggak baru-baru amat, ada Hyundai Ioniq 5N, mobil listrik yang super fun to drive, 650 PS, rakitan dalam negeri, dijual dengan harga sekitar 1,3 miliar rupiah, walaupun masih inden tapi bisa dipesan di pameran ini. Kemudian ada kereta, ini adalah kereta facelift dengan bentuk belakang yang jauh lebih cakep dibandingkan sebelumnya, ini juga bisa Anda lihat. Dan satu yang baru memulai debutnya di Indonesia adalah ini, Hyundai Venue. Dan Hyundai Venue ini, bisa lihat ya, intipin dikit. Ini dia bentuknya, Hyundai Venue. Dia adalah compact SUV dan harganya memang agak tinggi. Harganya itu di 340 juta rupiah. Tapi mobil ini memiliki mesin yang sangat bertenaga. 1000 cc turbo dengan tenaga 120 PS dan torsinya 172 Nm serta dilengkapi dengan transmisi 7 speed dual clutch. Kayaknya ini satu-satunya di kelasnya yang dual clutch dan tenaganya besar sekali. 120 PS. Mirip-mirip dengan Honda BR-V itu. Padahal itu kelas di atasnya, ini adalah Hyundai Venue dengan bentuk juga yang atraktif, pertama kali akan diluncurkan dan sudah bisa dipesan di IMS 2025. Selain itu, Hyundai juga jajaran SUV besarnya, ini ada Hyundai Santa Fe yang ikonik bentuknya dan juga ada Hyundai Palisade. Dan juga yang kadang-kadang sering terlewatkan, Hyundai Tucson Hybrid juga hadir di booth mereka. BYD menjadi mobil elektrik terlaris di Indonesia tahun 2024 dan itu tidak menghentikan langkah mereka untuk mengeluarkan produk terbaru lagi. Dan ini, Anda udah bisa baca, tapi kalau kita singkap sedikit Anda bisa lihat. Ini adalah BYD Sea Lion 7. Dia crossover SUV dan dia bentuknya agak seperti coupe. Seperti inilah bentuknya kira-kira. Dan memiliki spesifikasi yang luar biasa. Ada 2 varian yang ditawarkan kalau dari data yang kami terima, karena ini mobil belum resmi meluncur. Ada varian rear wheel drive dan ada varian all wheel drive. Yang rear wheel drive memiliki tenaga 308 HP dan torsi 390 Nm yang bisa melajukan mobil ini 0 sampai 100 km per jam dalam 6,7 detik. Serta memiliki range 567 km. Sedangkan seperti yang di samping saya ini adalah yang varian paling tingginya, yaitu yang all-wheel drive. Yang all-wheel drive ini memiliki dual motor dan tenaganya lebih dari 500 HP, 523 HP, torsinya 690 Nm, 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam 4,5 detik klaimnya. Walaupun range-nya tidak sejauh yang rear wheel drive, tapi range-nya juga masih jauh, 542 km. Nah, ada sejumlah perbedaan di eksterior, termasuk salah satunya kalau yang versi rear wheel drive menggunakan velg 19 inci, sedangkan yang all wheel drive menggunakan velg 20 inci. Selain Sea Lion, BYD juga memajang produk lainnya seperti Atto 3, kemudian ada Seal, ada Dolphin, serta varian terlaris mereka yaitu BYD M6. Sebelum kita ke booth selanjutnya, kita mampir dulu ke Pre-Function Hall PD12. Di sini ada booth-nya Vicul dan ini tepat sekali kalau Anda ingin mencari kaca film yang berkualitas. Jadi temanya dari booth Vicul kali ini adalah On Your Drive. Jadi Anda bisa memilih kaca film sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda untuk mengekspresikan diri Anda di kendaraan Anda. Dan juga untuk menguji kualitasnya, kualitas penolakan panasnya, Anda bisa langsung mencoba di alat demo mereka. Di sini ada lampu yang sangat panas dan Anda bisa lihat atau rasakan sendiri betapa hebat penolakan panas dari kaca film Vicul. Dan di sini juga ada satu Suzuki Jimny yang sudah menggunakan kaca film yang berbeda-beda di semua sisinya. Jadi Anda bisa lihat langsung bagaimana tampilannya setelah kaca film itu dipasang di mobil. Selain kaca film, Vicul juga terkenal dengan produk PPF-nya, paint protection filmnya yang terbaik saat ini
kemudian juga memiliki kemampuan untuk melindungi cat standar mobil dari Stone Chip. Dia juga dilengkapi dengan kemampuan self healing serta bisa mengubah penampilan mobil Anda jadi sangat menarik. Ini adalah Suzuki Jimny yang warna aslinya adalah kinetic yellow, glossy, tapi sudah dilapis dengan Vicul PPF yang satin. Jadi ada efeknya tuh efek doff. Bikin jadi keren banget. Lebih serunya lagi, kalau Anda mencoba alat demo ini, Anda bisa merasakan kan gimana penolakan panasnya. Kemudian Anda post di IG Story, Anda berkesempatan untuk memenangkan undian yang berhadiah boneka Labubu. Karena ini di pameran mobil, maka promonya juga banyak. Vicul memberikan diskon hingga 30%. Dan untuk transaksi minimal 5 juta rupiah, Anda berkesempatan untuk mengikuti undian berhadiah custom Nike Air Jordan yang seperti ini. Kemudian setiap pembelian Vicul PPF seperti yang ada di Jimny kuning ini, Anda mendapatkan free kaca film Vicul yang bisa Anda pilih tipenya apa yang Anda mau. Kemudian Anda juga mendapatkan free PPF interior, jadi untuk panel-panel di dalam mobil itu juga dilindungi, serta juga free coating eksterior, dan semua hal tadi value-nya bisa mencapai 10 juta rupiah. Kemudian untuk pembelian produk-produk Vicul, Anda juga bisa melakukannya dengan program cicilan 0% sampai dengan 12 bulan untuk Bank BCA, Mandiri, BRI, Indodana Paylater, dan Kredivo. Periodenya dari 13 Februari sampai 23 Februari 2025. Menarik sekali ya produk-produk dan promosinya. Jangan lupa kunjungi booth Vicul di Pre-Function Hall PD12. Di sini juga selain kaca film mobil juga ada kaca film untuk rumah Anda juga. Kunjungi booth ini karena you deserve the best. Sekarang kita ke booth selanjutnya. BMW, mereka menampilkan sejumlah mobil mereka. Di depan itu ada produk listriknya, ada BMW iX, xDrive 40, kemudian ada BMW i4, ada BMW X1, dan yang terbaru adalah ini. BMW seri 3 model year 2025. Jadi ini ada LCI-nya juga, ada peningkatannya juga dibandingkan sebelumnya. Walaupun sebenarnya nggak bisa dibilang facelift ya, karena face-nya semua sama. Tapi perbedaan yang cukup menyolok itu di bagian dalam. Jadi ada beberapa trim yang berubah. Trimnya menggunakan brush aluminium sekarang. Kemudian ventilasi AC juga diambil dari BMW seri 4. Setir juga menggunakan BMW seri 4 flat bottom. Serta operating sistemnya sudah operating system BMW terbaru, yaitu operating system 8.5 yang sebelumnya operating system 8. Jadi ini ada penyegaran sedikit untuk 2025 walaupun secara spek teknis masih sama. Di sebelahnya BMW ada satu grup dengan mereka juga, yaitu Mini, dan Mini ini modelnya yang baru ini keren-keren sekali ya. Dan ada Mini Cooper S, ada Mini Aceman S yang baru SI ya kalau dia ya, karena dia menggunakan yang full elektrik. Kemudian ada Mini Cooper SI juga, dan ada Mini Countryman terbaru. Jadi ini produknya benar-benar yang all new semua, dan ini adalah salah satu mobil yang funky luar dalam tapi sekaligus juga sangat modern dan tetap memegang teguh tradisinya. Ada 4 produk di sini. Chery, wow sekarang Chery makin agresif. Ada 2 produk yang mereka tampilkan baru di IMS 2025 ini. Sebelumnya ada Chery yang sudah dijual, Chery J6 itu dengan sejumlah modifikasi yang sangat menarik. Udah mobilnya ganteng, di modifikasi yang keren. Ada yang seperti Star Wars tuh kali ya, mungkin pas tuh buat jadi mobilnya di Star Wars ya, yang warna putih. Kemudian ada Chery Tiggo 8, ada Chery Tiggo 8 plug-in hybrid, nanti kita akan lihat. Dan ada ini adalah Chery Tiggo Cross. Chery Tiggo Cross ini adalah penerus dari Chery Tiggo 5X. Jadi ini adalah seperti facelift-nya, tapi cukup drastis perubahannya. Dan dia menggunakan filosofi desain itu seperti harimau yang sedang mengaum ya. Jadi bentuknya modern sekali. Bahkan ini seperti cakarnya harimau. Di sini diambil filosofinya lampunya. Kemudian mobil ini masih memiliki mesin yang sama, 1500 cc, 4 silinder, tenaganya 116
PS, jadi cukup besar tenaganya. Nah sekarang satu lagi yang kita lihat, ini adalah seri 38 plug-in hybrid PHEV. Istimewanya mobil ini, dia diklaim memiliki range sampai 1.200 km. Karena baterainya sendiri besar, baterainya itu 18,3 kWh. Jadi bisa menjalankan mobil ini tuh sampai 100 km lebih hanya dengan baterainya. Dan mesin bensinnya masih bisa menjalankan 1.100 km lagi. Secara basis, mestinya ini sama dengan JQ J7 karena mereka satu sister company ya di Cinanya. Serta perbedaannya, kalau JQ J7 itu 5-seater, sedangkan Chery Tiggo 8 ini yang PHEV-nya 7-seater. Nah ini dia yang saya bilang pas kalau buat jadi mobilnya tentara di Star Wars. Paduan antara hitam dan putih doff. Lucu sih ini mobil mau diapa-apain emang. Yuk kita ke booth selanjutnya. Kita mampir sebentar ke booth aftermarket di Hall C. Di sini banyak sekali produk-produk aftermarket untuk mobil Anda dan banyak juga peluncuran produk terbaru. Salah satunya ini, STP mengeluarkan pelumas terbaru mereka, STP Syn Full Synthetic dengan 2 viskositas. Ada 5W30 dan ada yang 0W20. Dan ini pelumas terbaru yang sudah melewati standar pengujian ketat dari STP, tersedia untuk mobil bermesin bensin dan diesel, serta semuanya sudah menggunakan aditif vitamin yang memberikan perlindungan dengan standar terkini dan paling modern. Ini by the way saya baru tahu singkatannya STP, Scientifically Treated Protection. Keren sekali namanya. Dan ini yang 0W20 ini memiliki API Service SP dan memiliki 2 keunggulan utama. Yang pertama, bisa mencegah pada mesin modern itu low speed pre-ignition atau bahasa populernya itu mencegah ngelitik, serta mencegah keausan dari timing chain. Jadi timing chain itu tidak mudah memuai sehingga mesin menjadi lebih awet dan kinerjanya tetap optimal. STP Syn Full Synthetic Motor Oil ini juga memiliki teknologi engineered anti-wear. Jadi dia memberikan perlindungan ekstra terhadap gesekan sehingga menjaga mesin tetap terlindungi dalam kondisi yang ekstrim. Selain itu ada teknologi Advanced Friction Modifiers yang formula ini bisa mengurangi gesekan antara komponen mesin sehingga membuat performa lebih optimal dan mesin lebih tahan lama di dalam kondisi stop and go. Dan yang tidak kalah penting, STP Syn Full Synthetic Motor Oil ini juga dilengkapi dengan powerful cleaning agent. Jadi dia mampu membersihkan kotoran serta menjaga kebersihan mesin terutama di komponen-komponen kritikal seperti turbo. Dan dia juga tersedia dalam kemasan 946 ml yang praktis untuk penggunaan sehari-hari. Jadi jangan lupa untuk selalu memberikan yang terbaik untuk mesin mobil Anda. Dan bagi Anda yang ingin info lebih lanjut mengenai STP dapat mengunjungi booth mereka, booth STP di Hall C1 IMS 2025. Sekarang kita ke merek selanjutnya. Subaru tidak memajang produk mereka yang baru, tapi istimewanya mereka menitik beratkan pada STI Performance. Jadi di sini mereka secara resmi menjual parts-parts STI dan itu tercermin dari mobil-mobil yang dipamerkan. Tapi yang paling istimewa yang ini. Ini adalah Subaru Crosstrek. Subaru Crosstrek milik Dipo Garasi Drift untuk dipakai di kejuaraan drifting baik nasional maupun internasional. Sudah jadi pertama kalinya akan ditunjukkan ke publik. Jadi ini basisnya adalah Subaru Crosstrek. SUV pertama mungkin ini yang ikut di kejuaraan drifting. Yang tadinya all wheel drive tentu saja dibuat menjadi rear wheel drive. Kemudian ada 3 produk. Yang ini adalah Subaru WRX, Subaru WRX Wagon, tapi ini sudah dilengkapi dengan parts-parts STI. Kemudian yang ini adalah Subaru WRX Sedan dengan warna World Rally Blue-nya yang ikonik dan Anda bisa lihat ini salah satu part STI-nya yang berwarna merah muda seperti ini. Serta satu lagi mobil sport mereka, Anda pasti sudah bisa tebak dari bentuknya. Ini adalah Subaru BRZ.
Dan Subaru BRZ ini juga sudah dipenuhi oleh parts-parts STI. Jadi Subaru itu kan nafas motorsportnya sangat kental. Dan di sini Anda bisa memperkeren mobil Anda dan juga meningkatkan performanya dengan STI parts. Makanya mereka di sini lebih seperti men-showcase parts-nya. Jadi bukan mobil baru tapi parts-parts baru yang bisa digunakan untuk mempercantik dan membuat performa Subaru Anda semakin baik. MG, beberapa produk yang ditawarkan mereka di IMS 2025, mereka menonjolkan lagi ini MG Cyberster, Roadster full electric dengan pintu gunting yang juga elektrik, sangat eksotis dengan harga di kisaran 1,7 miliar rupiah. Ini mobil nggak pernah bosan-bosannya untuk dipandang. Kemudian produk lainnya ada MG4 EV, ada MG ZS EV, ada MG VS Hybrid, serta ini ada MG G90 mereka menyebutnya. Sebenarnya ini satu basis dengan Miva 9 ya, tapi di sini mereka bukan yang elektriknya, tapi ini yang internal combustionnya. Selain itu juga ada MG5 GT. Daihatsu, iya, mereka masih menyiapkan sebuah produk baru, tapi produk barunya belum selesai. Jadi yang dipamerkan di IMS ini masih existing produk. Ada Daihatsu New Sirion, kemudian ada Daihatsu Xenia dengan aksesoris dari ADS, jadi lebih sporty. Kemudian ada Daihatsu Rocky dan juga Daihatsu Ayla yang juga dengan parts aksesoris dari ADS. Sebagus apapun atau sebaru apapun mobil yang Anda miliki, pasti tidak bebas dari risiko ada insiden di jalan raya. Makanya kenapa salah satu peranti yang paling penting untuk dipasang di mobil sekarang adalah dashcam. Dashcam ini bisa merekam kejadian di sekitar mobil, bahkan juga bisa menjadi alat bukti. Dan sekarang kami mampir ke merek dashcam yang merupakan pionir dashcam di Indonesia dan juga yang memiliki reputasi paling baik, yaitu Blackview, karena di IMS 2025 ini ada produk terbarunya. Nah, ini yang terbaru untuk 2025, Blackview DR590X Plus. Jadi ini adalah penyempurnaan dari produk sebelumnya, DR590X tanpa Plus di tahun lalu. Dan produk itu dikenal sebagai produk yang bandel, tahan banting, dan harganya bersahabat. Nah, ini penyempurnaannya. Tersedia dalam satu channel atau dua channel untuk melihat ke belakang juga. DR590X Plus ini memiliki desain yang lebih elegan, kemudian lebih minimalis dan sederhana, tidak menghalangi pandangan sehingga visibilitas kita terjaga, serta desainnya yang minimalis ini mengurangi menarik perhatian orang. Bahkan dia juga dilengkapi dengan stealth mode sehingga LED-nya itu bisa dimatikan supaya membuat orang tidak tertarik untuk menghilangkan barang bukti misalnya. Dia tahu ada dashcam, barang buktinya dihilangkan. Nah, ini dashcamnya bisa stealth mode. Bentuknya kecil, tidak menghalangi pandangan, bisa dimatikan LED-nya. Kemudian perbaikan berikutnya adalah lensanya yang menjadi lebih jernih baik di siang maupun malam hari. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan built-in parking mode untuk memantau keadaan sekitar mobil pada saat kita parkir. Dan ada satu fitur lagi yang sangat berguna, yaitu pemantau voltase aki. Jadi ini untuk menghindari aki tekor karena dashcam menyala terus-menerus. Dia sudah ada alat untuk monitoring voltase dari aki 12 voltnya. Kemudian semua produk Blackview termasuk DR590X Plus ini didesain memang untuk pasar Indonesia, untuk digunakan di Indonesia yang merupakan negara tropis. Jadi dia tahan panas sampai 80 derajat Celcius. Kemudian dia memiliki cara konektivitas ke aplikasi itu yang seamless serta sudah berbahasa Indonesia. Selain DR590X Plus ini, di booth Blackview juga ada jajaran produk-produk lainnya, termasuk yang kami gunakan di saat holiday test drive tahun lalu, yaitu DR770X Box, yang dia memiliki kemampuan AI, bisa mendeteksi pengemudi yang lelah atau mengantuk. Nah, untuk informasi lebih lanjut dan untuk memilih dashcam mana yang sesuai dengan kebutuhan budget serta mobil Anda,
silakan kunjungi booth Blackview di Hall C1 IMS 2025. Sekarang kita langsung ke merek mobil selanjutnya. Wuling, selain menampilkan existing produk mereka seperti Cortez, Alphaz, Almas, mereka membawa mobil konsep ke sini. Ini dia mobil konsepnya. Kita intip dikit. Ini adalah mobil konsep yang tidak dijual, tapi ini cukup istimewa. Namanya adalah Light of ASEAN, menunjukkan keseriusan Wuling untuk menggarap pasar ASEAN. Ini bentuknya sport coupe 4 tempat duduk dengan pintu gullwing yang keren. Jadi mereka menunjukkan teknologi mereka, menunjukkan kemampuan desain mereka, dan menunjukkan seperti apa nanti produk-produk di masa depan dari Wuling. Tapi selain mobil konsep Light of ASEAN ini, ada juga produk-produk terbaru Wuling yang bisa Anda beli. Yang pertama adalah New REV. Jadi ini adalah REV facelift. Dia ada perubahan sejumlah hal di eksterior dan interiornya, termasuk warnanya. Dan sekarang, Anda bisa lihat ini. Lihat, sudah segar modelnya. Dan dia sekarang tersedia dalam warna hitam. Anda pasti sudah tahu, ini adalah Wuling Cloud EV. Tapi yang berbeda di Cloud EV kali ini adalah adanya dua pilihan port charger untuk Anda. Anda bisa memilih yang GBT seperti biasa, atau sekarang sudah tersedia pilihan Wuling Cloud EV dengan port charger CCS yang lebih bersahabat dengan SPKLU di Indonesia. Dan ada satu lagi. Ini juga Wuling Cloud EV, tapi ini adalah Wuling Cloud EV Lite. Jadi versi entry levelnya, dia tidak ada ADAS dan ada beberapa fitur dikurangi, dan harganya tidak lagi 400 jutaan tapi 300 jutaan. Sekitar 365 juta rupiah. Itu yang ada di booth Wuling. Selain itu juga ada Wuling Bingo EV yang tidak mengalami ubahan. Booth Suzuki. Jadi pada IMS 2025 ini Suzuki memajang existing produknya. Ada Suzuki Baleno, ada Suzuki Espresso, ini ada Suzuki Jimny 5 doors, dan di belakang juga ada mobil komersial mereka yaitu Suzuki New Carry, dan itu di situ ada APV ya. Ini mobil yang biasa dulu sering dipakai buat jemputan anak-anak sekolah. Ini mobilnya muat banyak dan enak juga. Nah, di sini ada produk Suzuki yang dipajang di panggung utamanya, di main stage-nya. Kalau kelihatan belakangnya ada X-nya, tapi depannya masih ditutupin. Ini IWX atau IWX yang nanti kita bisa lihat. Sepertinya saya juga nggak bisa buka karena ini ada di dalamnya. Jadi kita bisa lihat di sini ada IWX yang dipajang di booth-nya Suzuki. Lalu di sebelah sini ada Vitara, ada Grand Vitara. Dan ini ada Suzuki New Carry yang dimodifikasi juga. Ini untuk apa ya? Bisa kita lihat dulu. Oh, ini bawa kompresor. Sepertinya untuk mobil support service gitu ya. Pakai ban AT juga. Di sini ada Grand Vitara, ada R3, ada XL7. Dan ada sasis yang dipajang di sini. Nah, ini ada platform barunya Suzuki, Hardtech Platform, optimasi berdasarkan bentuk dan struktur, optimasi berdasarkan campuran material. Nah, ini ada platform baru yang dipajang di IMS 2025 ini. Curiganya ini adalah Suzuki Fronx. Cuman ya kita belum tahu juga, masih body shell seperti ini, jadi kita belum tahu ini nantinya akan mobil Suzuki dengan nama apa. Tapi ya di sini ada filosofi Suzuki juga nih, lebih kecil, lebih sedikit, lebih ringan, lebih singkat, dan keindahan. Booth Aion. Di booth Aion ada T-Rex. Ya, ini adalah robot T-Rex. Jadi Aion V yang ini nih, ini filosofi desainnya tuh ngambil dari robot T-Rex itu. Seperti lampunya itu dari matanya. Terus desain velgnya ini dibikin seolah-olah kalau mobil ini lagi berjalan itu seperti T-Rex yang lagi lari kencang. Nah, makanya ada dipajang juga nih robot T-Rex di booth-nya Aion. Jadi di sini ada Aion Y Plus juga di belakang.
Lalu di atas panggung ada Ion V, karena di IMS 2025 ini Ion V akan diumumkan harga resminya. Kalau yang di pameran sebelumnya itu baru perkenalan aja, harga pre-book. Serta ada mobil yang sudah saya pakai juga buat Holiday in Style kemarin, yaitu Ion Hypertech HT yang ada di sana. Booth Mitsubishi. Jadi tidak ada yang baru di booth Mitsubishi, ada existing produk yang dipajang di sini. Seperti di belakang saya ini ada X-Force Ultimate with Diamond Sense. Di pameran sebelumnya juga sudah dipajang. Jadi dia punya ADAS yang cukup lengkap di Mitsubishi X-Force ini. Lalu di situ ada All New Triton, Pajero Sport, Expander Cross, Expander, dan ya ini X-Force Ultimate with Diamond Sense. Oke, kita bergeser ke hall selanjutnya. Masuk ke hall B, langsung disambut oleh booth Kia, tapi tidak ada produk baru, jadi existing produk aja yang dipajang di IMS 2025 ini. Ini ada EV9 GT Line, ada Kia Grand Carnival, Kia Seltos, Kia Carens, dan juga ada Kia Sonet. Sekarang kita beranjak ke booth sebelah Kia. Booth GWM. Di sebelah kanan ada GWM Tank 500. Di sebelah kiri ada GWM Tank 300. Dan di tengah-tengahnya yang ditutup itu adalah GWM Jolion yang dilengkapi dengan ADAS. Bukan cuma itu aja, jadi ada parts-parts pendukung, aksesoris off-road maksud saya. Untuk GWM Tank 500 dan Tank 300 juga dipajang di situ, seperti shock breaker off-road dan grill-grill yang tampil lebih sporty. Booth Citroen. Mobil yang kita tunggu-tunggu, yaitu Citroen Basalt, ternyata belum juga launching di IMS 2025. Bahkan mobilnya juga tidak dipajang di sini. Nah, ini ada improvement models dari Citroen. Ini ada Citroen C3. Nah, improvement models. Dan di belakang ada C3 manual. Serta yang di atas panggung ada New C3 Aircross SUV. Nah, itu yang akan di-launching di IMS 2025. Dan untuk existing produknya ada Citroen ë-C3, electric car-nya dari Citroen. Dan di sini ada C5 Aircross SUV. Booth VW, jadi di belakang ada VW ID Bus, itu yang di cover. Nggak tahu kenapa, apa bedanya sama yang sudah dibuka di sebelah sini. Mungkin ada model berbeda atau ya kita nggak tahu, nanti kita lihat ketika ini dibuka seperti apa. Dan di sebelahnya ada VW, nah ini VW Kombi yang tahun 60-70-an. Ini yang klasiknya juga dipajang di sini. Dan di situ juga ada yang food truck-nya yang udah dimodifikasi jadi food truck-nya. Oke, kita lanjut ke booth selanjutnya. Brand baru yang ada di IMS 2025, Honri, dan di sini ada produknya Honri Boma. Mungkin seperti yang Anda sudah lihat di internet, bahwa mobil ini seperti mini dari Alphard gitu ya, atau Velfire. Jadi modelnya tuh kita intip sedikit. Tuh, grillnya grill Alphard seperti ini. Tapi emang versi mini, dan ini elektrik. Dimensinya cukup besar ya kalau dibandingkan dengan REV. Dia jauh lebih panjang, jauh lebih tinggi juga. Ya, nanti kita lihat. Kita juga penasaran dengan mobil ini, bagaimana rasa berkendaranya dan bagaimana spesifikasinya. Lanjut ke booth yang ada di depan Honri. Booth Nissan. Existing produk juga yang dipajang di booth Nissan, tidak ada mobil baru. Ini ada Nissan Serena e-Power, mobil yang enak juga dipakai dan jauh lebih hemat dari Nissan Serena generasi sebelumnya. Lalu di sini juga ada Nissan Terra Sport Edition, dan di belakang ada Nissan Kicks. Sayangnya X-Trail belum muncul di sini dan belum launching harga juga. Booth VinFast. Jadi pada IMS 2025 ini VinFast memajang 3 produk, yaitu VF3 yang akan launching hari ini. Kita intip sedikit. Ini dia, mobil mungil elektrik dari VinFast VF3. Dan saya juga sudah pernah lihat mobil ini langsung waktu itu di pabriknya yang ada di Vietnam. Nah, sekarang sudah dibawa di Indonesia dan sebentar lagi akan launching. Kita tunggu harganya dan seperti apa spesifikasinya. Booth Neta. Jadi di sini ada Neta X, ada Neta V2, di situ juga ada Neta X, dan yang dipajang di tengah sini adalah Neta V2 Urban Concept. Jadi ini dimodifikasi dengan velg seperti ini dan ada aksen-aksen biru seperti ini. Ini nantinya kalau misalkan banyak yang menarik dengan konsep ini, Neta juga akan bisa menjual dengan paket seperti ini. Booth Baik di IMS 2025 membawa, ini ada Champion Edition BJ40 dengan
aksesoris tambahan seperti bumper, lalu grill berwarna hitam, dan ini warnanya limited ya, warna baru yaitu matte gray. Warnanya bagus banget. Nah, ini di displaynya dengan tanpa pintu, dan ini harganya sedikit lebih mahal tapi dapat pilihan soft top. Jadi kalau bawaan baik BJ40 Plus itu kan dia hardtop, tapi ini ada pilihan nanti opsional add-on bisa pakai yang soft topnya. Dan ban juga sudah menggunakan ban AT bawaannya, pakai ban AT dari brand Goodyear. Keren sini displaynya, dan warnanya ini keren banget, matte gray seperti ini. Nah, di sebelah sini ada BJ40 Plus dari tim balap DEXC Racing Indonesia dengan livery-liverynya. Mungkinnya nanti tim balap ini akan menggunakan BJ40 Plus untuk kejuaraan rally raid ya. Jadi ini modifikasinya juga udah pakai ban AT Goodyear seperti ini, ada mud flap seperti ini. Ini udah bentuknya udah racing banget. Dan sebelah situ juga ada baik X552. Booth Mazda. Jadi di hari pertama ini di booth Mazda hanya ada satu yang dipajang. Mungkin besok-besok akan ada beberapa kendaraan Mazda juga yang dipajang di sini. Dan ini adalah Mazda CX-80 7-seater 3 baris, dan ini panjangnya hampir 5 meter, yaitu 4.995 mm. Kurang 0,005 mm, dia jadi 5 meter panjangnya. Nah, untuk tenaga ini 327 PS dan torsinya sampai 500 Nm, dan ini plug-in hybrid electric vehicle. Booth Geely, ini dulu brand sudah pernah masuk Indonesia dan sekarang kembali lagi Geely, dan kali ini hadir dengan mobil yang tampilannya keren, mewah, dan futuristis, yaitu Geely EX5. Ada 3 model yang dipajang di sini. Maksud kami adalah 3 mobil dan 1 model, yaitu Geely EX5 semuanya. Booth Denza. Jadi di situ ada Denza D9, itu adalah MPV seperti Alphard dan lebih besar dimensinya, dan itu full EV. Nah, di sini ada sedannya atau shooting brake ya, bentuknya seperti shooting brake itu ya belakangnya. Ini Z9, dan displaynya seperti yang ada di boothnya BYD waktu itu, Yang Wang juga display seperti ini. Kelihatannya dia bisa tank turn juga nih, bisa muter 359 derajat. Nanti kita lihat ketika Z9 ini didemonstrasikan tank turnnya. Booth Jayco, ini lumayan besar ya yang ada di hall B ini. Di belakang saya ada J7, ini plug-in hybrid, dan di sebelah situ ada J8, dan di sebelah sini juga ada J7 yang ICE, yang all-wheel drive. Nah, nggak cuma mobil-mobil aja yang dipajang di boothnya Jayco, tapi ada robot yang bisa salto juga tuh di situ. Booth Jetour, jadi ada Jetour Dashing dan ada X70 Plus yang dipajang di IMS 2025 ini. Tapi di sini ada mobil baru yang bener-bener ini rahasia, ditutup, belum boleh bocor. Tapi saya mendapat bocoran bahwa ini adalah Jetour X50E. Jadi ini electric vehicle. Belum tahu spesifikasinya seperti apa karena nanti kita harus tunggu dulu. Dan ini baru introduction aja di IMS 2025. Jadi ini belum launching ya. Jadi ini hanya perkenalan aja si produk X50E. Jadi electric vehicle dari Jetour. Booth Ceres dan DFSK. Jadi di belakang ada DFSK Gelora E dan ada Ceres E1, dan itu E1 yang kolaborasi dengan Gofar Hilman. Jadi udah dimodifikasi dengan sentuhan Gofar Hilman di situ, dan di situ ada Ceres 9 konsep. Jadi IMS 2025 ini bukan hanya produk-produk mobil, di sini juga ada sepeda motor. Nah, kalau untuk bagian sepeda motor yang bahas biar pakarnya yaitu Autorider. Jadi Anda bisa tonton video Autorider untuk mengetahui ada motor apa saja yang ada di IMS 2025 ini. Bukan hanya pameran mobil baru saja, tapi Anda juga bisa test drive langsung mobil-mobil yang ada di IMS 2025 ini. Itu dia area test drive ya. Yes, itu dia jajaran mobil-mobil baru yang ada di IMS 2025. Jangan lupa untuk datang ke pameran otomotif bertaraf internasional ini di J Expo dari tanggal 13 sampai 23 Februari 2025. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com karena akan ada berita-berita terbaru seputar IMS dan mobil baru di sana. Dan juga download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.